Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Kali ini aku akan bahas solusi dari pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman di sini, yaitu apakah satu toko bisa dropship dari banyak supplier? Ini berlaku untuk teman-teman yang buka toko di marketplace manapun ya, baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop maupun marketplace yang lainnya. Nah, ini jawabannya bisa ya teman-teman, asalkan kita benar setting tokonya dan kita tahu cara menyiasatinya. Karena ini memang sedikit butuh trik ya. Nah, di sini aku akan bahas tuntas caranya. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip-skip ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian sudah like videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan online yang lainnya. Oke, yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita mulai dulu dari cara setting tokonya ya. Pertama, kita tentukan dulu supplier utama untuk toko kita. Kemudian, kita masukkan alamat supplier utama sebagai alamat toko kita. Nah, ini aku contohin di Shopee ya, teman-teman. Aku sudah masukin alamat supplier utamaku dan aku setting sebagai alamat toko. Kemudian kita tentukan supplier-supplier lain yang mau kita dropship untuk toko kita. Nah, usahakan antar supplier-supplier ini masih satu daerah. Misalnya supplier utama di Jakarta, supplier kedua di Bekasi, supplier ketiga di Tangerang. Ini masih bisa. Kenapa kita harus pilih supplier-supplier yang sedaerah? Ini kaitannya dengan ongkir ya teman-teman. Karena di marketplace kita hanya bisa memilih satu alamat sebagai alamat toko. Nah, perhitungan ongkir yang dibayar oleh pembeli ini dihitung dari alamat toko ke alamat pembeli. Misalkan nih, supplier utamaku di Jakarta, berarti alamat tokoku disetting di Jakarta. Kemudian aku dapat orderan dari Bandung yang produknya ini milik dari supplier yang kedua yang di Bekasi. Nah, ongkir yang dibayar pembeli adalah ongkir dari Jakarta ke Bandung. Sedangkan ongkir yang sebenarnya harus dibayarkan ke jasa kirim adalah ongkir dari Bekasi ke Bandung. Nah, untungnya ongkir dari Jakarta ke Bandung dan ongkir dari Bekasi ke Bandung ini sama, yaitu sekitar 12.000. Karena itu, walaupun produknya dikirim dari Bekasi, ini gak masalah, gak ada selisih ongkir. Lain halnya, kalau supplier kalian yang kedua di Surabaya misalnya. Nah, si pembeli bayar ongkirnya cuma 12.000 karena patokan ongkirnya dari Jakarta ke Bandung. Sedangkan ongkir yang sebenarnya dibayarkan ke jasa kirim adalah ongkir dari Surabaya ke Bandung, yaitu 21.000. Nah, kan ada selisih ongkir 9.000 tuh. Nah, selisih ongkir 9.000 ini dibebankan kepada kita sebagai penjual dan akan langsung dipotong secara otomatis dari hasil penjualan kita. Nah, kita tentunya gak mau kan kalau ada selisih ongkir, bisa-bisa kita rugi gara-gara besaran selisih ongkirnya daripada profit dari produk kita. Nah, agar gak terjadi selisih ongkir, solusinya adalah antar supplier-supplier yang kalian pakai ini harus satu daerah. Clear ya? Selanjutnya kita akan bahas solusi dari kondisi yang pastinya bakalan kita alami kalau dalam satu toko dropship dari banyak supplier, yaitu ketika kita dapat orderan yang produk-produknya berasal dari supplier-supplier yang berbeda. Contoh, kita dapat orderan nih produk A dan produk B. Produk A milik supplier 1, produk B milik supplier 2. Nah, ini kita gimana cara memprosesnya? Aku akan kasih tahu 4 cara untuk memproses orderan tersebut. Ini trik, wajib kalian simak baik-baik ya. Pelan-pelan aja, jika ada yang kurang jelas, diulang-ulangi aja pembahasannya. Cara yang keempat, yang paling keren. Cara mana yang nantinya harus kalian pilih, ini tergantung dari situasi dan kondisi ya. Kalian pilih aja salah satu cara yang paling menguntungkan untuk kalian.
Nah, sebelum aku membahas keempat caranya, pastikan kalian sudah memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama, pastikan jangan ambil profit terlalu tipis. Yang kedua, pastikan semua supplier yang kalian pakai fast response. Yang ketiga, pastikan sudah subscribe channel aku. Oke, kita bahas dari cara yang pertama. Cara pertama, kita datengin dulu produk A dari supplier 1 dan produk B dari supplier 2 ke alamat kita. Kita packing ulang jadi satu, lalu kita kirimkan ke alamat customer kita. Cara ini kita bayar ongkirnya 2 kali karena kita mendatangkan produk dari 2 supplier yang berbeda. Itulah kenapa tadi aku kasih syarat jangan ambil profit yang terlalu mepet. Cara ini juga agak lama karena kita harus menunggu semua produk datang baru bisa kita kemas ulang dan kirimkan ke alamat customer. Itulah kenapa tadi aku kasih syarat yang kedua bahwa semua supplier yang kita pakai harus fast response agar barangnya gak kelamaan sampainya. Dan agar kalian gak terlalu banyak bayar ongkir, usahakan kalian order dari toko supplier di marketplace yang kalian punya voucher gratis ongkirnya. Misalkan nih produk-produk dari supplier tersebut bisa kalian order secara gratis ongkir di Shopee, ya udah kalian order aja dari Shopee. Cara ini kurang efektif ya kalau tempat tinggal kita jauh dari supplier. Misalkan nih supplier kita di Jakarta dan sekitarnya, sedangkan tempat tinggal kita di Denpasar. Nah ini kan mahal ya ongkirnya, kita bisa tekor ongkir dan juga butuh waktu yang lama untuk produknya sampai ke alamat kita. Tapi jangan khawatir, masih ada cara yang kedua. Cara yang kedua, kita datengin dulu produk A dari supplier 1 dan produk B dari supplier 2 ke gudang online yang alamatnya masih sedaerah dengan supplier-supplier kita. Bagi teman-teman yang belum tahu, gudang online ini adalah gudang untuk penjual online menyimpan stok jualan mereka atau sekedar tempat untuk barang singgah kemudian dikirimkan ke alamat customer kita. Nah, untuk urusan karyawan yang jagain barang kita, yang packing barang, yang nyerahin barang ke jasa kirim, ini udah diatur oleh gudang online-nya. Dan untuk pembayaran gudang online ini sistemnya bukan sewa bulanan, tapi kita bayarnya per adanya transaksi. Jadi untuk cara yang kedua ini, teman-teman bisa kirim produk dari supplier 1 dan supplier 2 ke gudang online. Nanti karyawan gudang online inilah yang akan nge-packing ulang jadi satu dan kirimkan ke alamat customer kita. Untuk cara ini teman-teman juga bayar ongkirnya 2 kali ya, karena mendatangkan barang dari 2 supplier. Tapi ini ongkirnya murah karena alamat gudangnya ini satu daerah dengan alamat supplier kita. Apalagi kalau kita punya voucher gratis ongkir, teman-teman tinggal order aja ke toko supplier di marketplace yang teman-teman punya voucher gratis ongkirnya. Dan untuk cara ini teman-teman juga akan dikenakan biaya untuk jasa gudang online-nya ya. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Ini teman-teman hanya perlu bayar ongkir 1 kali aja ke alamat pembeli. Caranya, untuk produk A, kita orderkan ke supplier 1 seperti biasanya melalui WA pakai resi otomatis. Jadi kita gak perlu bayar ongkirnya. Kemudian untuk produk B, kita orderkan ke supplier 2 melalui marketplace. Kenapa kita gak order dua-duanya aja kak pakai resi otomatis melalui WA biar gak perlu bayar ongkir semua? Ini gak bisa ya teman-teman, karena satu resi otomatis hanya berlaku untuk 1 paket aja. Jadi nih untuk produk A kita order ke supplier 1 melalui WA, kita bilang, "Hai supplier 1, aku mau order produk A, tolong kirim ke alamat customerku yang ini ya, ini resi otomatisnya." Kemudian tinggal kita bayarkan aja seharga produk A ke supplier. Ongkir gak perlu kita bayar, kan resi otomatis dari kita. Selanjutnya, untuk produk B, kita order di tokonya supplier 2 di marketplace. Kita order dan alamat pengirimannya kita isi dengan alamat customer kita. Kita tuliskan lengkap, kemudian jangan lupa kita centang yang sebagai dropship dan isi alamat toko kita. Agar untuk nama pengirimnya ini nanti adalah toko kita. Nah, untuk yang produk B ini tentunya kita bayar dengan ongkirnya ya teman-teman, karena ini bukan resi otomatis dari kita. Justru kitalah yang nanti akan mendapatkan nomor resi dari supplier 2 ini.
Setelah semua produk dikirimkan oleh masing-masing supplier, kita infokan ke customer kita. Misalnya kita bisa bilang seperti ini. Hai Kak, untuk produk Kakak sudah kami kirim ya. Karena adanya kendala, untuk produknya kami jadikan 2 paket ya Kak. Namun jangan khawatir karena semuanya sudah dikirim kok. Untuk produk A, nomor resinya sesuai dengan yang tertera di aplikasi ya Kak. Sedangkan untuk produk B, nomor resinya adalah bla bla bla. Nah, kalian tuliskan nomor resi dari supplier 2. Cara ini efektif kalau alamat customer kita tidak terlalu jauh dengan alamat supplier. Karena kita bayar ongkirnya 1 kali aja. Dan ongkirnya gak mahal kan kalau alamatnya deket. Apalagi kalau kita punya voucher gratis ongkir untuk order produk B dari supplier 2. Bisa gratis kan ongkirnya. Tapi kalau alamat customer kita jauh, misalkan nih kita dapat customer dari Papua. Nah ini jangan kita pakai cara yang ketiga ini. Bisa boncos kita, ongkirnya mahal sekali. Lebih baik kita pakai cara yang pertama atau yang kedua. Cara yang keempat, ini adalah cara yang paling sering aku pakai sih. Di sini kita cuma bayar ongkir 1 kali aja dan ongkirnya juga murah. Bahkan kalau kita punya voucher gratis ongkir, bisa-bisa gratis ya ongkirnya. Caranya adalah kita harus kerjasama dengan supplier utama kita, yaitu kesepakatan kalau ada customer yang order dari toko kita, kemudian produknya ini tidak ada di supplier utama, kita bisa mendatangkan barang ke alamat supplier utama, dan supplier utama ini bersedia untuk membantu pengirimannya ke alamat customer kita. Jadi untuk produk B kita order dari supplier 2 melalui marketplace, kita kirim ke alamat supplier 1. Yang ini tentunya kita bayar sama ongkirnya ya, tapi pastinya ongkirnya murah karena supplier 1 dan supplier 2 ini masih sedaerah. Apalagi kalau kita punya voucher gratis ongkir, ini bisa gratis ongkirnya. Nah, setelah produk B sampai ke alamat supplier 1, kita bisa menghubungi supplier 1 melalui WA. Kita bilang, "Hai supplier 1, aku ada orderan produk A dan produk B. Untuk produk B kan kosong nih di sana, aku datengin ya. Nanti tolong produk A dan produk B di packing jadi satu dan dikirimkan ke alamat customerku yang ini ya. Nah, ini nomor resi otomatisnya. Kemudian tinggal kita bayarkan aja seharga produk A ke supplier 1. Untuk ongkirnya gak perlu kita bayar karena resi otomatisnya ini dari kita. Nah, nanti supplier 1 inilah yang akan nge-packing produk A plus produk B jadi 1 paket dan dikirimkan ke alamat customer kita. Ini memang cara yang terbaik ya, karena kita dapat customer dari manapun, kita gak bakalan tekor ongkir. Dan juga paket kita gak kepisah jadi 2 paket. Tapi gak semua supplier bersedia untuk kerjasama seperti ini ya teman-teman. Biasanya supplier yang mau karena kita udah ada orderan rutin ke dia. Jadi tiap hari ada aja orderan untuk si supplier ini. Sehingga si supplier mau ngasih pelayanan lebih ke kita agar kita tetap menjadi dropshippernya. Karena sebenarnya supplier juga kebantu loh dengan adanya dropshipper. Penjualan mereka bisa meningkat karena ada yang bantu jualin produknya. Jadi kalau toko kalian udah mulai rame, kalian bisa kok untuk mencoba ajak supplier utama kalian kerjasama seperti cara yang keempat ini. Siapa tahu mau. Kalaupun enggak, kalian tetap bisa pakai cara yang ke-1, kedua, dan yang ketiga. Selama masih cuan, kenapa enggak ya kan? Gimana teman-teman? Sekarang kalian udah paham kan cara agar satu toko bisa dropship dari banyak supplier? Sampai di sini aja sharing aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau aku bisa, insya Allah akan aku jawab. Jangan lupa untuk like videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar trik cuan jualan online yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!